Mengenai konsolidasi pembiayaan, saya kira Bapak Ibu sudah mendengar, bahkan mungkin ikut bertengkar bahwa Nahdlatul Ulama mendapatkan izin atau konsesi tambang dari pemerintah. Ya. Dan kita menerimanya melalui keputusan rapat. Ini rapat PBNU yang buat keputusan menerima. Ya, jadi ya kalau ngotot mau nolak, ya silahkan tunggu muktamar yang akan datang, lalu cari PBNU yang lain dan suruh mengembalikan konsesinya kepada pemerintah, itu aja. Tapi sekarang PBNU sudah memutuskan menerima konsesi tambang itu dan sudah mengurus izinnya. Insya Allah minggu depan ini bisa kita selesaikan prosesnya. Ya, yang tidak mau ya nanti kita jelaskan sambil jalan. Kita sudah ngomong terlalu banyak. Kalau masih ngotot mencegah ya gimana lagi? Kita cuma bisa bilang wong arep sugih kok ora oleh, itu aja itu. Keresahan dan kekecewaan atas keputusan mengemuka dari Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana mayoritas warga yang juga Nahdliyin telah merasakan pahitnya menjadi korban tambang. Meski bukan korban tambang batubara yang terdampak langsung oleh terbitnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024, mereka menyayangkan keputusan PBNU yang kontras dengan komitmen sebelumnya untuk mencegah kerusakan lingkungan. Hal itu merujuk pada putusan NU yang mengharamkan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia pada tahun 2015. NU dalam Muktamar tahun 2021 juga pernah merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batubara dan mengurangi produksi batubara mulai tahun 2022 untuk mempercepat proses transisi energi. Namun, sikap yang diambil oleh PBNU saat ini justru berbanding terbalik dengan rekomendasi itu. Kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Keputusan PBNU justru akan menjadi aktor yang turut serta merusak lingkungan pada saat banyak Nahdliyin di Indonesia justru menjadi korban tambang. Izin tambang berpotensi hanya menguntungkan segelintir elite dan menghilangkan tradisi kritis ormas. Oleh sebab itu, masyarakat meminta agar PBNU kembali kepada khidmah atau mengabdi kepada masyarakat dengan tidak menerima konsesi tambang. PBNU menjadi satu-satunya organisasi masyarakat keagamaan yang telah mengajukan izin pengelolaan tambang batubara kepada pemerintah. NU bahkan telah menunjuk bendahara umum mereka, Gutvan Arif, sebagai penanggung jawab atas pengelolaan usaha tambang NU. Dikasih kepada konglo-konglo, upahnya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan ribu pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Ya lebay lah kira-kira. Saya nggak maulah dikait-kaitkan karena ibu saya ini NU. Kalau hanya karena kita kan cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua kan. Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo. Aku mau tanya kamu. Nggak semua kan? Tulis baik-baik. Jadi kami memberikan tidak melihat urusan politik, ya. Presiden Jokowi resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola lahan tambang.
Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batu bara. Dengan memberikan WUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, pemerintah mengklaim berupaya untuk memberdayakan ormas tersebut. Lebih lanjut, izin usaha pertambangan khusus ataupun kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha nantinya tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang minerba. Wacana ini sempat ramai saat Prabowo kampanye di Pilpres 2024 kepada Kiai Kampung di Jawa Timur. Pada saat itu ia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan izin usaha tambang kepada PBNU. Kita mau kasih pancing, pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siuk, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama itu pancing-pancing yang akan dibagi, ya kan? Pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto terkait adanya izin usaha pertambangan bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama viral di media sosial. Pernyataan tersebut terselip dalam ucapan Prabowo saat menjawab pertanyaan dalam acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siuk, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Awalnya, Prabowo menyinggung soal dana abadi pesantren yang menjadi program pemerintah Presiden Jokowi. Menurutnya, program tersebut dicanangkan sebagai pancingan atau stimulus dalam memajukan pesantren. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Oh, pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Tidak hanya itu, Prabowo juga menyinggung pancingan lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan ormas. Pemerintah Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagikan. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siuk, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama itu pancing-pancing yang akan dibagi, ya kan? Pernyataan Prabowo tersebut pun viral di media sosial. Akun netizen NU Jatim mempertanyakan pernyataan Prabowo tersebut. Izin tabayun Pak Prabowo terkait izin tambang yang diberikan ke PBNU. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga terlihat ikut mengomentari akun tersebut. Ia cukup heran dengan pernyataan Prabowo dan meminta Prabowo memberikan penjelasan. Nah, makanya saya sejak awal saya setuju dengan IKN. Maka saya pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN. Ya, saya tidak habis mengerti ini yang nolak ini karena tidak paham, ya atau karena ini penting. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Saqaf, ia melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Di depan para santri dan juga para asatid, ia mengatakan bahwa ia mendukung proyek food estate. Ia mengatakan kegagalan food estate adalah hal teknis. Jika pemerintah bisa memperbaiki semuanya dari teknologi hingga kegagalannya saat ini, ia mengklaim Indonesia akan berhasil. Maka saya tertarik dan saya setuju, terus Pak, setuju dengan strategi yang dipilih oleh Pak Jokowi untuk membangun food estate. Membangun industri produksi bahan makanan secara besar-besaran. Selama ini orang mengkritik bahwa dicoba beberapa kali gagal. Kalau gagal itu menurut saya soal teknis. Kalau kita perbaiki teknisnya, teknologinya dan sebagainya bisa berhasil.
Tapi kita harus memacu produksi pangan secara besar-besaran secara dalam negeri supaya kita mandiri secara pangan. Kiai Yahya Stakuf juga setuju dengan hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa hilirisasi harus terus digenjot karena selama ini Indonesia dibohongi soal jual beli dari emas hingga minyak. Dan dalam fikih penjualan barang mentah dianggap Gus Yahya sebagai bai'ul gharar. Pemerintah Pak Jokowi itu bikin strategi hilirisasi. Hilirisasi itu artinya tidak dijual mentah-mentahan, tapi diolah dulu baru dijual. Ini sebetulnya juga strategi yang luar biasa jitu. Karena apa? Karena kalau diolah dulu itu nanti harganya berlipat. Di samping itu kalau dalam kacamata fikih itu jual belinya itu lebih sah daripada kalau jual mentah. Gus Yahya menambahkan bahwa ia setuju dengan proyek IKN lantaran pembangunan proyek IKN merupakan cara Indonesia untuk membangun pertahanan kelas dunia. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dibangun di Jakarta karena sudah tidak ada lahan lagi. Makanya ia setuju jika gedung PBNU dibangun di IKN. Hal itu untuk mensupport pembangunan IKN. Dan supaya kita punya sistem pertahanan terpusat, ini harus dibangun infrastruktur besar-besaran yang tidak boleh jauh-jauh dari ibu kota, karena pengendalinya harus kepala negara. Makanya sekarang Pentagon itu tidak jauh dari Washington, pusat pertahanan Amerika. Kita harus bikin kayak gitu. Ya, nah persoalannya kalau ibu kota di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Pusat sistem pertahanan terpusat ini loh, itu mau ditaruh di mana? Tidak ada tempat sudah. Jawa ini sudah tidak ada tempat gimana? Padahal kalau kita tidak bikin, itu gimana caranya kita mau mempertahankan Mentawai, Nias, mana lagi Merauke dan lain sebagainya? Tidak mungkin. Ini karena ini, lah kita mau gimana? Sampai mau jadi pecundang selama-lamanya atau mau kuat?